Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izan Nurhakimah, kelas B, NIM 20.18166 akan menjelaskan tentang perbaikan UTS. Yang pertama adalah algoritma titik terjauh. Dibaca N buah titik, tentukan titik yang paling jauh. Kemudian deklarasinya adalah titik yang berjenis struct, yang mana di dalam struct titik tersebut terdapat dua variabel, yaitu X dan Y, yang mana merupakan bilangan real dan berjenis data float. Kemudian ada P yang termasuk dari bagian dari struct titik, dan P terjauh yang juga termasuk dari bagian struct titik. Kemudian deskripsinya adalah yang pertama, baca semua titik. Begin atau mulai untuk I sama dengan 1 sampai N, maka lakukan masukkan variabel PIX dan PIY, kemudian N4. Lantas tentukan yang paling jauh dari titik yang dibaca dengan cara traversal dari data kedua sampai ke N. Begin atau mulai, variabel P1X dimasukkan ke dalam P terjauh X. Kemudian variabel P1Y dimasukkan ke dalam variabel P terjauh Y. Lalu untuk I sama dengan 2 sampai N, maka masukkan variabel PIX dan PIY. Jika PIY kurang dari P terbawah Y, maka masukkan variabel PIX ke P terjauh X dan masukkan variabel PIY ke P terjauh Y. N4. Yang terakhir adalah cetak P terjauh X dan P terjauh Y. P terjauh ini maksudnya adalah titik terjauh, dan PIY adalah titik Y ke I, dan PIX adalah titik X ke I. Kemudian kompleksitas algoritmanya adalah Tn sama dengan N dan On sama dengan On. Alasannya terdapat dua perulangan tidak bersarang sehingga Tn sama dengan N dan On sama dengan On. Kemudian algoritma brute force-nya adalah A dengan koordinat 2,3, dicari jaraknya dengan cara titik sumbu pusat 0,0 dimasukkan ke dalam sini, 0 min 2 pangkat 2 ditambah 0 min 3 pangkat 2 sama dengan di akar terlebih dahulu, lalu sama dengan akar 4 ditambah 9, hasilnya adalah akar 13. Begitu pula dengan koordinat yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik terjauhnya adalah 5,2 karena memiliki jarak terjauh yaitu akar 29. Lalu nomor 2 adalah persoalan knapsack dengan algoritma greedy. Diketahui kapasitas kantong adalah 14 kg dan terdapat 6 objek yang akan dimasukkan ke dalam kantong tadi, yang mana tiap objek secara berurutan nomor mempunyai berat sebagai berikut, yaitu objek nomor 1 mempunyai berat 2, objek nomor 2 mempunyai berat 1, objek nomor 3 mempunyai berat 5, objek nomor 4 mempunyai berat 2, objek nomor 5 mempunyai berat 4, dan objek nomor 6 memiliki berat 3. Kemudian objek nomor 1 memiliki keuntungan 7. Objek nomor 2 memiliki keuntungan 8, objek nomor 3 memiliki keuntungan 14, objek nomor 4 memiliki keuntungan 5,
objek nomor 5 memiliki keuntungan 10 dan objek nomor 6 memiliki keuntungan 15. Kemudian densitas dari tiap objek adalah objek pertama memiliki densitas 3,5. Densitas tersebut didapat dari keuntungan atau P dibagi dengan WI atau berat dari objek tersebut. Kemudian objek kedua adalah densitasnya 8. Objek yang ketiga densitasnya adalah 2,8. Objek keempat densitasnya adalah 2,5. Objek kelima densitasnya adalah 2,5. Dan objek keenam densitasnya adalah 5. Kemudian dicari solusi optimalnya menggunakan greedy by P atau profit, W berat, dan D density. Greedy by profit atau P atau keuntungan adalah memasukkan barang-barang dari yang memiliki profit atau keuntungan terbesar terlebih dahulu sampai objek yang memiliki profit terkecil, kemudian dimasukkan ke dalam kantong tadi, namun tidak boleh melebihi kapasitas kantong yaitu 14 kg. Nah, dari sini urutan objek yang akan dimasukkan dari yang memiliki profit terbesar adalah sebagai berikut. Objek yang memiliki profit terbesar adalah objek 6, yang mana memiliki profit 15, maka akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kantung, yang mana akan disimbolkan sebagai nomor 1. Nomor 1 adalah objek tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian objek yang memiliki profit terbesar kedua adalah objek nomor 3, yang mana memiliki profit 14, maka objek tersebut juga dimasukkan ke dalam kantong dengan simbol 1. Kemudian objek yang memiliki profit terbesar ketiga adalah objek kelima, yang memiliki nilai profitnya adalah 10, maka dimasukkan ke dalam kantong juga. Kemudian yang terakhir adalah objek yang memiliki profit terbesar keempat, yaitu objek kedua yang memiliki nilai profit 8, kemudian dimasukkan ke dalam kantong juga. Nah, objek yang nomor 1 dan nomor 4 bernilai 0 karena jika objek nomor 1 dan nomor 4 dimasukkan ke dalam kantong, maka akan melebihi kapasitas kantong tersebut. Maka objek nomor 1 dan nomor 4 tidak dimasukkan. Kemudian algoritma greedy by profit dicari total bobotnya, yaitu dari objek kedua yang memiliki bobot 1, kemudian ditambahkan objek ketiga yang memiliki bobot 5, 1 tidak tambah 5 sama dengan 6, kemudian objek nomor 5 yang memiliki bobot 4 ditambahkan dengan objek nomor 3 dan 2, 1 tambah 5 tambah 4, maka hasilnya adalah 10. Kemudian yang terakhir objek nomor 6 yang memiliki berat 3 ditambahkan dengan objek-objek sebelumnya tadi, 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Maka total bobot dari greedy by profit adalah 13. Kemudian dicari total keuntungan dari greedy by profit. Caranya adalah menjumlahkan semua objek yang dimasukkan tadi, dijumlahkan profitnya. Yang pertama objek nomor 2 dengan profit 8, kemudian ditambahkan objek nomor 3 yang mempunyai profit 14. 8 ditambah 14 sama dengan 22. Kemudian tambahkan objek nomor 5 yang memiliki profit 10. 8 ditambah 14 ditambah 10, hasilnya adalah 32.
Kemudian terakhir objek nomor 6 memiliki profit 15 ditambahkan dengan objek-objek sebelumnya tadi. 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 15, maka hasilnya adalah 47. Maka total keuntungan dari greedy by profit adalah 47. Kemudian greedy by weight, maksudnya adalah memasukkan objek-objek yang berurutan dari yang memiliki bobot terkecil terlebih dahulu sampai terbesar, kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang mana tidak boleh melebihi kapasitas kantong tersebut, yaitu 14 kg. Nah, urutan masukkan objek ke dalam kantongnya adalah sebagai berikut. Dicari objek dengan berat terkecil terlebih dahulu yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Objek yang memiliki berat terkecil adalah objek kedua yang mana memiliki berat 1, maka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kantong tersebut. Kemudian objek yang memiliki berat terkecil nomor 2 adalah objek nomor 1 dan nomor 4. Maka objek nomor 1 dan 4 yang memiliki berat 2 dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian objek yang memiliki berat terkecil nomor 3 adalah objek 6 yang mana memiliki berat 3, maka dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian objek yang memiliki berat terkecil nomor 4 adalah objek nomor 5 yang mana memiliki berat 4, maka dimasukkan ke dalam kantong. Objek nomor 5 bernilai 0. Alasannya adalah jika objek nomor 3 bernilai 0, alasannya adalah jika objek nomor 3 dimasukkan ke dalam kantong maka akan melebihi kapasitas kantong tersebut, yaitu 14 kg. Maka objek nomor 3 tidak dimasukkan ke dalam kantong atau bernilai 0. Kemudian urutan greedy by weight-nya adalah yang terkecil, objek yang memiliki berat terkecil dahulu, yaitu objek 2, objek 1, objek 4, objek 6, objek 5. Kemudian dicari total bobot dari greedy by weight, yaitu dengan cara menjumlahkan berat-berat dari tiap objek yang dimasukkan tadi. Yang pertama, objek nomor 1 yang memiliki berat 2, kemudian objek nomor 2 memiliki berat 1 ditambahkan dengan objek 1 tadi, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian tambahkan objek nomor 4 yang memiliki berat 2, yaitu 2 ditambahkan dengan objek-objek tadi, 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian objek nomor 5 ditambahkan dengan objek sebelumnya tadi, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 19. Kemudian yang hasilnya adalah 9. Kemudian yang terakhir adalah objek nomor 6 ditambahkan dengan objek-objek sebelumnya tadi, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3, maka total bobot dari objek-objek yang dimasukkan tadi adalah 12. Kemudian dicari total keuntungannya. Caranya adalah menjumlahkan keuntungan objek-objek tadi. Yang pertama adalah objek 1 dengan keuntungan 7 ditambahkan objek nomor 2 dengan keuntungan 8, 7 tambah 8 15, kemudian ditambahkan dengan objek nomor 4 yang memiliki keuntungan 5, 7 ditambah 8 tambah 15, maka hasilnya adalah 20. Kemudian ditambahkan dengan objek nomor 5 yang memiliki profit 10, 7 tambah 8 tambah 15 tambah 10 adalah 25. Dan yang terakhir
7 ditambah 8 ditambah 15 tambah 10 adalah hasilnya 30. Kemudian yang terakhir objek nomor 6 ditambahkan dengan objek-objek tadi, 7 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 15, maka hasilnya adalah total keuntungannya 45. Kemudian greedy by density, maksudnya adalah memasukkan objek-objek secara berurutan yang memiliki density terbesar terlebih dahulu sampai terkecil dan dimasukkan ke dalam kantong, namun tidak boleh melebihi kapasitas kantong yaitu 14 kg. Greedy by density dilakukan dengan cara memasukkan objek yang memiliki density terbesar terlebih dahulu, yang mana objek yang memiliki density terbesar adalah objek nomor 2, yang mana didapat dari PI dibagi WI hasilnya adalah 8, maka nomor 2 dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian objek dengan density terbesar kedua adalah objek ke-6, dimasukkan ke dalam kantong. Objek ke-6 memiliki density 5. Kemudian yang memiliki density terbesar ketiga adalah objek 1 yang memiliki nilai 3,5. Kemudian yang memiliki density terbesar nomor 4 adalah objek ketiga, yaitu dengan density 2,8. Kemudian objek dengan density terbesar nomor 5 adalah 4, yaitu dengan density bernilai 2,5. Objek-objek tadi dimasukkan ke dalam kantong namun tidak boleh melebihi kapasitas kantong tersebut. Objek nomor 5 bernilai 0 karena jika dimasukkan ke dalam kantong maka akan melebihi kapasitas kantong tersebut. Kemudian dicari total bobotnya dari objek-objek by density tadi dengan cara menjumlahkan bobot-bobot objek tersebut. Objek pertama mempunyai bobot 2, kemudian ditambahkan objek kedua yang mempunyai bobot 1, 2 tambah 1, kemudian objek ketiga ditambahkan 2 tambah 1 tambah 5, kemudian objek keempat ditambahkan 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2, hasilnya adalah 10. Kemudian yang terakhir adalah objek nomor 6 ditambahkan 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3, maka hasilnya adalah 13. Total bobot dari greedy by density adalah 13. Kemudian total keuntungannya dari greedy by density adalah menjumlahkan nilai-nilai profit atau keuntungan dari masing-masing objek. Objek nomor 1 memiliki profit 7 ditambahkan objek nomor 2 yang memiliki profit 8 ditambahkan objek nomor 3 yang memiliki profit 14 ditambahkan objek nomor 4 yang memiliki profit 5 dan ditambahkan objek nomor 6 yang memiliki profit 15, maka total profit atau total keuntungan dari greedy by density adalah 49. Sehingga didapat solusi optimal dari permasalahan Knapsack tadi adalah pada greedy by density, yang mana X sama dengan 1,1,1,1,0,1. Maksudnya adalah X itu benda yang X adalah benda-benda atau objek-objek tadi. Kemudian 1 itu objek. Jika objek bernilai 1 maka objek tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Nah, ini 1 adalah objek 1. Kemudian objek 2 dimasukkan juga, objek 3 dimasukkan juga, objek 4 dimasukkan juga, objek 5 tidak dimasukkan, dan objek 6 dimasukkan ke dalam kantong. Sehingga greedy by density memberikan solusi optimal. Nilai maksimumnya adalah 49. Kemudian urutan dari density atau PI dibagi WI terbesar adalah objek kedua
lalu objek ke-6, objek ke-1, objek ke-3, dan objek ke-4. Setelah itu persoalan knapsack fraksional knapsack, yang mana akan dicari solusi optimal dengan menggunakan greedy by density. Perbedaannya adalah pada knapsack fraksional akan dimasukkan semua objek, namun tidak semua berat objek akan dimasukkan, karena jika semua berat objek dimasukkan akan melebihi kapasitas, sehingga ada beberapa objek yang mana objek tersebut dimasukkan beberapa bagiannya saja agar bisa masuk ke dalam kantong atau tidak melebihi kapasitas kantong. Nah, di sini cara mencarinya adalah cari objek dengan density paling terbesar terlebih dahulu sampai terkecil, lalu dimasukkan ke dalam kantong namun tidak boleh melebihi kapasitas kantong, atau dipaskan dengan total bobot kapasitas maksimum kantong. Nah, yang greedy by density dimasukkan terlebih dahulu objek memiliki densitas terbesar, yaitu objek 2 yang memiliki densitas 8, kemudian dimasukkan objek ke-6 yang memiliki densitas 5, kemudian dimasukkan objek 1 yang memiliki densitas 3,5, kemudian yang dimasukkan selanjutnya adalah objek ketiga yang memiliki densitas 2,8, kemudian dimasukkan objek keempat yang memiliki densitas 2,5, kemudian objek kelima hanya dimasukkan seperempatnya saja dari beratnya, karena jika dimasukkan semua maka akan melebihi kapasitas maksimum dari kantong. Kemudian yang terakhir objek ke-6 dimasukkan dengan densitas objek ke-6 tadi sudah dimasukkan. Kemudian dicari total bobot dari semua objek tersebut. Yang pertama memiliki bobot 2, objek kedua memiliki bobot 1, objek ketiga memiliki bobot 5, objek keempat memiliki bobot 2, objek kelima hanya dimasukkan seperempatnya saja, maka objek kelima hanya dimasukkan bobotnya 1 saja, karena 1 adalah bagian seperempat dari 4. Dan yang terakhir adalah objek nomor 6 ditambahkan yang memiliki nilai 3, berat 3, kemudian sehingga total bobot dari seluruh objek adalah 14. Kemudian total keuntungannya adalah 51,5. Kemudian solusi optimalnya adalah total keuntungannya ini dicari dengan cara memasukkan objek tadi yang memiliki profit terbesar terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kantong sampai yang memiliki profit terkecil. Caranya adalah objek yang memiliki profit terbesar terlebih dahulu dimasukkan, yaitu objek nomor 6 yang memiliki profit 5. Kemudian objek yang selanjutnya adalah cara mencari keuntungannya adalah menjumlahkan profit dari setiap objek, yang mana objek 1 memiliki profit 7, objek 2 memiliki profit 8, objek 3 memiliki profit 14, objek 4 memiliki profit 5, objek 5 hanya dimasukkan
seperempat dari profitnya saja, yaitu seperempat dari 10 adalah 2,5. Kemudian yang terakhir objek nomor 6 dengan profit 15 ditambahkan dengan objek-objek sebelumnya, sehingga didapat total keuntungan dari semua objek adalah 51,5. Sehingga didapatkan solusi optimalnya adalah X atau objek-objeknya, yang mana yang akan dimasukkan adalah objek pertama, objek kedua, objek ketiga, objek keempat, objek kelima hanya dimasukkan seperempatnya saja, kemudian yang terakhir adalah objek keenam. Lalu greedy by density memberi solusi optimal karena memiliki nilai maksimum adalah 51,5. Lalu urutan dari densitas terbesar adalah objek kedua, objek keenam, objek ke-1, objek ketiga, objek keempat, dan yang terakhir objek kelima. Selanjutnya adalah permasalahan perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks bisa diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, diketahui matriks A adalah 10 21 21 10 01 00 20 21. Kemudian matriks B 01 01 21 01 20 11 dan 1120. Kemudian matriks tersebut dipecah menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah matriks A kolom 1 baris 1, yang mana nilainya adalah 1021. A12 nilainya adalah 2110. A21 nilainya adalah 0120. A22 nilainya adalah 0021. Kemudian yang B11 nilainya 0121, B12 nilainya 0101, B21 nilainya 2011, B22 nilainya 1120. Kemudian matriks A dikali B maka akan menghasilkan matriks C. Cara mencari matriks C adalah sebagai berikut. Matriks C dipecah terlebih dahulu menjadi 4, yaitu C11 sama dengan A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Kemudian C12 sama dengan A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Kemudian itu sama dengan A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21. Kemudian C22 sama dengan A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22. Yang mana C11 nilainya adalah 1021 dikali 0121 ditambah 21 10 dikali 20 11 sama dengan 5243. C12 nilainya 1021 dikali 0101 ditambah 2110 dikali 1120 sama dengan 4314. Kemudian C21 nilainya adalah 0120 dikali 0121 ditambah 0021 dikali 2011 sama dengan 2153. Yang terakhir adalah C22 nilainya 0120 dikali 0101 ditambah 0021 dikali 1120 sama dengan 0144. Maka hasilnya adalah matriks C yang bernilai 5243 4314 2101 5344. Kemudian perkalian dua matriks tersebut bisa diselesaikan dengan cara Strassen. Caranya adalah sebagai berikut. M1 sama dengan A12 dikurang
A22 dikali B21 ditambah B22. Nilainya adalah 2110 dikurang 0021 dikali 2011 ditambah 1120. Hasilnya adalah 93 min 6 min 2. Kemudian M2 A11 ditambah A22 B11 ditambah B22. Nilainya adalah 1021 ditambah 0021 dikali 0121 ditambah 1120. Hasilnya adalah 12 10. M3 sama dengan A11 dikurang A21 B11 ditambah B12. Nilainya adalah 1021 dikurangi 0120 dikali 0121 ditambah 0101. Hasilnya adalah min 2022. Kemudian M4 sama dengan A11 ditambah A12 dikali B22. Nilainya adalah 1021 ditambah 2110 dikali 1120. Hasilnya adalah 5353. Kemudian M5 sama dengan A11 dikali B12 dikurang B21. Nilainya adalah 1021 dikali 0101 dikurang 2011. Hasilnya adalah min 10 min 41. Kemudian M6 sama dengan A22 dikali B21 min B11. Nilainya adalah 0021 dikali 2011 dikali 01 dikurang 0121 sama dengan 003 min 2. M7 A21 ditambah A22 dikali B11. Nilainya adalah 0120 ditambah 0021 dikali 0121. Hasilnya adalah 2125. Kemudian dicari C11-nya, yaitu dengan cara menjumlahkan M1 ditambah M2 dikurang M4 ditambah M6. Nilainya 93 min 6 min 2 ditambah 1 2 12 10 dikurang 53 ditambah 003 min 2. Hasilnya adalah 5243. Kemudian C12 didapatkan dari M4 ditambah M5. Nilainya adalah 53 ditambah min 1 0 min 4 1. Hasilnya adalah 4314. Kemudian C21 didapat dari penjumlahan M6 ditambah M7. Nilainya 003 min 2 ditambah 2124. Hasilnya adalah 2153. Kemudian C22 didapat dari M2 dikurang M3 ditambah M5 dikurang M7. Nilainya adalah 12 12 10 dikurang min 2 0 22 ditambah min 1 0 min 41 dikurang 21 25. Hasilnya adalah 0144. Maka didapat matriks C adalah 52 43 43 14 21 01 53 44. Kemudian yang terakhir adalah program untuk nomor 1, yaitu sebagai berikut. Struct titik berjenis struct yang mana memiliki variabel berjenis float. Variabelnya adalah X dan Y. Kemudian di dalam kode utamanya terdiri dari array P dengan jumlah 5 yang merupakan bagian dari struct titik, yang mana P adalah titik-titik yang akan dicari titik terjauhnya, yaitu titik 23 1, min 3 5,2 min 3,4 min 1, min 1. Kemudian variabel P terjauh adalah bagian dari struct titik. Kemudian terdapat variabel titik terjauh dan titik sekarang yang berjenis data float. Kemudian terdapat variabel N berjenis data integer yang didapat dari pembagian P dibagi struct titik.
Kemudian terdapat variabel P0x dimasukkan ke dalam variabel P terjauh x. Kemudian P0y dimasukkan ke dalam P terjauh y. P adalah titik, 0 adalah array ke 0. Maka titik x ke 0 dimasukkan titik terjauh x, titik y ke 0 dimasukkan ke dalam titik terjauh y. Terdapat titik terjauh sama dengan didapat dari titik terjauh x atau P terjauh x dikali titik terjauh x ditambah titik terjauh y dikali titik terjauh y. Kemudian terdapat perulangan untuk i berjenis data integer sama dengan 1 sampai i sama dengan n, i plus plus, maka lakukan titik sekarang sama dengan titik x ke i dikali titik x ke i ditambah titik y ke i dikali titik y ke i. Kemudian jika titik sekarang lebih dari titik terjauh, maka lakukan memasukkan titik sekarang ke dalam titik terjauh. Kemudian masukkan titik x ke i ke dalam titik terjauh x dan titik y ke i ke dalam titik terjauh y. Kemudian cetak kalimat titik-titiknya adalah untuk i berjenis data integer sama dengan 0 sampai i sama dengan 4, i plus plus, maka cetak titik x, titik y ke i. Cetak titik x ke i, titik y ke i. Selanjutnya cetak n-line. Titik-titik terjauhnya adalah titik terjauh x, titik terjauh y. Jika dijalankan maka terdapat hasil sebagai berikut. Hasilnya adalah titik-titiknya adalah 2,3, 1, min 3, 5,2, min 3,4 dan min 1, min 1. Sehingga didapat titik terjauhnya adalah 5,2. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.